warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira Rehani. Saya dari Fakultas Agama Islam, NPM 41182911240075. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Toleransi Antar Umat Beragama. Pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara yang majmuk memiliki keberagaman suku, ras, dan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Sebagai bangsa yang menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mendorong terciptanya kehidupan yang damai di tengah masyarakatnya. Setiap individu diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya dalam konteks keberagaman agama ini. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pendidikan yang ditawarkan dalam menciptakan toleransi antar umat beragama adalah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Nah, jadi nilai-nilai toleransi yang terjalin antara umat beragama di Indonesia mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerjasama demi menciptakan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Di sini tujuannya untuk kita bisa mengetahui peran pendidikan multikultural dalam meningkatkan sikap toleransi, saling menghargai, dan kerukunan antar umat beragama. Dan kita bisa menemukan strategi pendidikan yang efektif dalam harmoni sosial melalui nilai-nilai multikulturalisme. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada untuk guru PAI, membantu untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran PAI. Yang kedua ada lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga ada masyarakat dan orang tua, agar kita bisa menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Yang terakhir ada pengembangan pendidikan agama Islam untuk memperkuat peran PAI dalam peradaban Islam. Selanjutnya ada landasan teori. Pendidikan adalah proses akan perubahan sikap dan perilaku baik seseorang maupun kelompok dalam sebuah upaya untuk mendewasakan yang dilaksanakan dengan proses pembelajaran dan pelatihan. Adapun kata pendidikan berasal dari kata tarbiyah. Asal kata dari rabba, artinya mendidik atau mengasuh. Sedangkan secara istilah, bahasa pendidikan diartikan sebagai sebuah usaha dalam menumbuh kembangkan segala potensi bawaan yang mencakup rohani dan jasmani. Jadi pendidikan itu merupakan kebutuhan yang harus kita lakukan sampai kita meninggal. Pengertian multikultural secara etimologi berasal dari kata multi. Multi itu yang berarti banyak, dan kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Dengan demikian multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah penelitian atau pandangan yang relevan. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang pemikir Islam terkemuka pada abad ke-11, telah memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman moderasi beragama dalam Islam. Ia mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia sejak lahir hingga akhir hayat melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu menekankan nilai-nilai toleransi itu ada apa aja, kayak kasih sayang, perdamaian, terus usaha mencapai kesempurnaan moral yang menjadi bagian integral dari agama Islam. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu pendidikan multikultural juga sangat relevan dengan pendidikan demokrasi yang ada di masyarakat plural seperti Indonesia. Pendidikan multikultural ini menjadi topik yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan multikultural telah meningkat, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikannya. Jadi pendidikan multikultural di sekolah, salah satu masalah utamanya adalah kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan multikultural. Selanjutnya ada pembahasan. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada penghargaan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, dan nilai sosial.
yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman agama dan suku, pendidikan multikultural menjadi strategi penting untuk membangun toleransi antar umat beragama. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial dan moral agar peserta didik mampu hidup berdampingan secara damai dalam keberagamaan. Dalam Islam, konsep multikultural sejatinya telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa keberagaman merupakan kehendak Allah yang bersifat sunatullah, bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Manusia diperintahkan untuk saling mengenal atau bisa disebut ta'aruf agar terbangun hubungan sosial yang harmonis. Nah, dari sinilah munculnya nilai dasar pendidikan multikultural, yaitu penghormatan terhadap perbedaan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan multikultural merupakan pendekatan strategis untuk menanamkan sikap toleransi dalam masyarakat majmuk seperti Indonesia. Melalui pendidikan ini, peserta didik belajar menghargai perbedaan budaya, suku, etnis, dan agama sebagai kekayaan bangsa. Nilai-nilai multikultural sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman, kasih sayang, keadilan, dan kebebasan beragama, sebagai tercerminnya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Jadi Rasulullah juga mencontohkan praktik toleransi melalui Piagam Madinah dan hadis yang menekankan rahmah dan empati terhadap sesama manusia. Oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.